PSDKP mengajar sekolah-sekolah, target kami lebih ke anak-anak sekolah, pelajar Pak, untuk mengenal apa itu destruktif phishing. PSDKP pantang tercela. Salam sahabat Bahari, destructive fishing seringkali digunakan oleh sebagian besar nelayan belakangan ini untuk menangkap ikan dengan menggunakan pola, racun, strom, dan juga penggunaan bahan peledak. Dan kali ini, saya Rina Chandra langsung dari Kepulauan Maratua akan berbincang dengan Bapak Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Bapak Johannes J. Media. Salam sahabat Bahari, Pak. Salam Sobat Bahari. Bapak, thank you sudah berkenan hadir. Kita sama-sama menikmati keindahan Pulau Maratua. Tapi ironisnya di balik semua ini ternyata ada perilaku masyarakat kaum nelayan khususnya yang menggunakan destructive fishing atau penangkapan yang tidak sesuai dengan pola yang sesuai ketentuan pemerintah. Sebenarnya apa saja sih Pak yang masuk di dalam kategori daripada destructive fishing itu sendiri? Baik, terima kasih Bu Rina. Jadi dapat saya jelaskan bahwa penangkapan ikan yang merusak atau destructive fishing itu adalah penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan menggunakan alat atau cara yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Contohnya misalnya itu menggunakan bom atau bahan peledak, kemudian menggunakan racun, potasium sianida, ataupun menggunakan setrum, aliran listrik. Ini pola-pola penangkapan ikan yang masuk dalam kategori penangkapan ikan yang merusak atau destructive fishing. Oke. Sejauh mana sih Pak sebenarnya kerusakan yang terjadi dalam ekosistem itu sendiri bila kita menggunakan yang tadi disebut destructive fishing itu? Apa yang dampak terburuk yang terjadi bagi ekosistem laut? Ya, terima kasih. Jadi dengan kegiatan penangkapan ikan yang merusak ini, pertama tentunya lingkungan ekosistem itu rusak. Mengapa rusak? Karena ketika masyarakat nelayan itu menggunakan bahan peledak dengan pengaruh ledakan yang ada itu, dengan ledakan itu mengakibatkan sampai radius kurang lebih sampai 10 meter itu bisa mengakibatkan kerusakan terumbu karang, kemudian ekosistem di situ juga, dan secara otomatis ikan itu akan mati, bahkan sampai anakan ikan itu mati. Gitu. Sehingga dengan demikian selain kerusakan terumbu karang, ekosistem terumbu karang juga ikan yang kecil-kecil juga itu banyak yang mati. Ya, tentunya seperti yang kita tahu kemarin beberapa nelayan sempat komplain gitu Pak mengenai salah satunya kompresor begitu ya. Nah, tentu banyak tantangan nih yang dihadapi oleh rekan-rekan PSDKP dalam rangka penertiban dalam tanda petik itu. Apa aja biasanya yang penolakan-penolakan atau yang terjadi di masyarakat terkait penertiban ini Pak? Masyarakat kita umumnya pertama kecenderungan menangkap ikan yang praktis, yang mudah aja gitu. Tidak mau dengan cara yang menggunakan alat tangkap yang benar, yang sesuai ketentuan, yang tidak merusak. Tetapi kalau ledakan bom ini kan otomatis meledak, banyak yang mati. Jadi mudah sekali ambil. Itu kemudian karena kebiasaan yang turun-temurun. Dari orang tua, mereka itu kebiasaan menangkap ikan. Untuk masyarakat yang suku-suku tertentu yang hidup di pesisir itu banyak yang kebiasaan dari dulu menangkap ikan dengan pola seperti itu.
Jadi cara yang mudah, kemudian kebiasaan turun-menurun, faktor ekonomi juga gitu. Dan di sisi lain ketersediaan bahan baku ini cukup banyak di wilayah kita, sehingga mempengaruhi masyarakat untuk lebih melakukan penangkapan dengan cara-cara yang mudah. Dan kecenderungan mereka itu tidak terampil atau tidak memiliki keahlian, kurangnya keahlian dalam menggunakan alat tangkap yang lain, karena yang praktis aja cari yang praktis. Itu yang menjadi permasalahan. Ya, untuk itu PSDKP ada di tempat ini. Kita akan sama-sama mungkin menyaksikan bagaimana PSDKP melakukan pengawasan terhadap penangkapan ikan di kawasan Maratua. Begitu Pak, dan masuk sosialisasi. Boleh saya ikut serta Pak? Boleh sekali. Mari, silakan. Pak Johannes, setelah kemarin Pulau Derawan menjadi target sosialisasi, nah hari ini di Maratua target sosialisasi daripada PSDKP tentang destructive fishing. Mengapa wilayah-wilayah ini yang menjadi sasaran daripada PSDKP? Terima kasih. Jadi memang wilayah Derawan, Maratua ini wilayah yang sangat strategis. Apalagi kalau Maratua merupakan wilayah KSNT, kawasan strategis nasional tertentu. Sehingga pengawasannya itu menjadi prioritas utama daripada Kementerian Kelautan. Derawan merupakan wilayah konservasi, pulau konservasi dan perairannya, dan wilayah ini memiliki ekosistem terumbu karang yang bagus. Namun di sisi lain, tingkat pelanggaran destructive fishing itu sangat tinggi juga. Untuk beberapa tahun terakhir itu terakhir kita tahu ada instansi aparat penegak hukum lain yang melakukan penangkapan. Kami juga kemarin ada 3 kasus penangkapan destructive fishing, dan kami menargetkan Pulau Derawan, Pulau Maratua, ada satu lagi yaitu Pulau Balikukup. Itu menjadi target kami untuk melakukan kegiatan pengawasan penanggulangan destructive fishing. Siap. Dalam konsep penanggulangan tadi pasti ada strategi dong Pak ya? Yang saya dengar ada sigap strategi sigap devis. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan strategi itu, dan kemudian guna mengurangi praktik daripada destructive fishing itu, apakah ada satu langkah shortcut gitu yang ditempuh oleh PSDKP? Jadi sigap devis adalah strategi pengawasan dan penanggulangan destructive fishing melalui kegiatan atau melalui preemptif, pencegahan, kemudian preventif, pengawasan, dan represif, penindakan. Preemptif itu berupa edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, kepada pelajar yang sudah kita lakukan hari ini. Sedangkan preventifnya itu terkait dengan pengawasan, itu mandiri maupun kolaboratif kami laksanakan, dan represif itu yaitu penindakan terhadap pelaku destructive fishing. Seperti itu. Nah, dari semua yang dilakukan itu pasti ada timbang-timbangnya Pak. Kenapa faktor-faktor yang mungkin yang menguntungkan daripada optimalisasi pengawasan gitu ya. Kira-kira apa saja yang didapat setelah Bapak sekian lama nih door to door untuk memberikan sosialisasi begitu Pak? Jadi karena kita target utama adalah, salah satu target utama adalah anak-anak nelayan. Jadi feedback yang kita peroleh itu sangat-sangat positif. Anak-anak ini bisa memahami apa tindakan yang dilakukan oleh, karena umumnya orang tua mereka juga melakukan kegiatan penangkapan ikan yang pola-pola yang merusak tadi, sehingga mereka bisa memahami bahwa itu tindakan yang sangat-sangat keliru dan berbahaya terhadap lingkungan dan kesehatan, sehingga sejauh ini banyak perubahan. Misalnya di Pulau Derawan sendiri, itu laporan dari kepala kampung bahwa telah banyak berubah, kurang lebih sekitar 70% masyarakat beralih dari kegiatan penangkapan ikan sudah ke pariwisata. Ini seperti contoh. Kemarin Pak Lurah sebutkan begitu Pak Kepala kampung sebutkan. Harapannya juga demikian di Pulau Maratua ini banyak perubahan-perubahan positif terhadap kegiatan penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan dan lebih memperhatikan tanggung jawab masyarakat seperti itu. Bapak singgung tadi soal anak-anak, gitu, pelajar dan sebagainya seperti itulah. Kenapa sih kok menjadi sasaran juga gitu untuk target sosialisasi destructive fishing gitu? Kok tidak hanya para orang tua, tetapi kaum mudanya juga disasar dalam hal ini?
Karena anak-anak ini, anak-anak muda ini yang ada di pulau-pulau seperti Darawan Maratua ini, mereka adalah generasi penerus ke depan. Dan mereka yang melihat langsung bagaimana cara kerja orang tua mereka melakukan kegiatan penangkapan yang misalnya merusak tadi. Sehingga ketika kita bisa masuk melalui anak-anak ini, mindset mereka berubah, pola pikir mereka berubah, dan mereka juga bisa mengarahkan orang tua mereka untuk bisa melakukan kegiatan penangkapan yang lebih bertanggung jawab. Seperti itu. Berarti keterlibatan masyarakat di sini juga sangat penting ya sebagai orang tua daripada anak-anak tadi. Sejauh ini apa sih Pak yang kan nggak mungkin ini jadi tugasnya PSDKP saja. Masyarakat juga harus ikut serta dalam mendukung kegiatan ini. Apa saja yang Bapak rasakan peran daripada warga masyarakat secara umum gitu Pak? Ya, jadi kan masyarakat juga saat ini banyak yang terlibat dalam kelompok masyarakat pengawas, Pokmaswas. Jadi mereka terlibat untuk membantu kami memberikan informasi di mana lokasi-lokasi yang masih terjadi destructive fishing. Kemudian mereka juga terlibat di dalam kegiatan penanggulangan, dalam artian kita saat ini nanti kan kita besok ada kegiatan transplantasi terumbu karang di lokasi bekas pengeboman. Nah ini mereka bisa turut berpartisipasi. Sehingga dengan demikian ada tanggung jawab mereka juga untuk memperbaiki sumber daya alam dan lingkungan yang sudah rusak. Nah, bicara soal sudah rusak, kalau ada temuan yang sudah rusak nih Pak, kira-kira yang dilakukan selanjutnya apa untuk kembali menyeimbangkan ekosistem itu sendiri? Apakah juga ada semacam sanksi pidana begitu atau tindakan lain apa yang biasanya dilakukan? Tentunya apabila ada kegiatan penangkapan ikan yang merusak dan mengakibatkan kerusakan ekosistem dan lingkungan, itu ada merupakan sebuah tindak pidana yang harus ditindaki. Jadi kita di situ ada sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan. Itu kalau kita lihat di pasal 100B itu di situ ada kurungan badan 1 tahun maksimal 1 tahun dan denda maksimal 250 juta. Dan itu masyarakat harus aware ada itu ya. Jadi suatu semacam ketakutan sendiri gitu, untuk mereka tidak melanggar. Tidak melakukan lagi kegiatan penangkapan ikan yang merusak. Nah, di sisi lain seperti yang saya cerita tadi, kita ada kegiatan penanggulangan berupa kegiatan melibatkan masyarakat untuk melakukan transplantasi terumbu karang di lokasi-lokasi yang sudah mengalami kerusakan akibat kegiatan penangkapan ikan yang merusak tadi. Apa saja yang dilakukan di situ, Pak? Kita mengambil bibit terumbu karang yang kecil-kecil yang masih bagus, yang terumbu karang hidup tentunya, dan kita nanti ikat di wadah untuk situ kita coba tanam untuk kita lestarikan dan nanti kita pantau perkembangan pertumbuhannya seperti apa. Harapannya itu di situ bisa pulih karena terumbu karang ini bukan hal yang mudah atau cepat untuk pulih. Jadi butuh waktu yang bertahun-tahun lamanya. Sehingga dengan demikian harapannya masyarakat bisa memahami bahwa kelestarian sumber daya lingkungan alam laut itu sangat penting untuk dijaga. Ngerusaknya gampang, memperbaikinya butuh waktu yang bertahun-tahun. Lama gitu Pak ya? Iya. Oke. Wilayah coverage daripada PSDKP Tarakan adalah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Selatan, dan Timur. Selatan. Iya. Sejauh ini kasus-kasus terbesar apa nih yang sudah pernah ditemui PSDKP Tarakan dan pembinaannya seperti apa begitu Pak? Kalau untuk wilayah kerja stasiun PSDKP Tarakan yang meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, selain destructive fishing, yang dominan juga yaitu pelanggaran daerah penangkapan ikan, di mana ada beberapa nelayan yang dari luar, misalnya dari Jawa, misalnya yang melakukan penangkapan sampai di bawah 12 mil. Nah itu merupakan pelanggaran daerah penangkapan ikan. Atau misalnya dia di daerah penangkapannya di 713, dia melakukan penangkapan di 712, WPP 712. Nah, seperti itu. Dan ketika kita melakukan patroli, menemukan adanya pelanggaran tersebut, kita tarik, kita periksa, tindak lanjut, dan kita kenakan sanksi administrasi. Penyebabnya apakah dari para nelayan tadi kurang pemahaman atau memang mereka ada unsur kesengajaan Bapak untuk melakukan itu biasanya selama ini? Kalau kurang pemahaman, saya kira pemerintah saat ini sudah sering melakukan sosialisasi, pendidikan, ya seperti yang kami lakukan. Namun lebih pada karena
unsur kesengajaan. Oke. Ya, Mungkin karena nilai ekonomisnya juga lebih tinggi begitu ya. Seperti itu, Bu. Jadi memang unsur kesengajaan juga banyak gitu. Ya. Terus Kaltara dan ini kan dekat dengan area perbatasan ya, Pak ya. Adakah kasus-kasus yang melibatkan nelayan asing begitu ya yang masuk ke wilayah teritorial Indonesia, dan itu tadi juga berkaitan dengan destructive fishing, dan apa yang dilakukan oleh PSDKP sejauh ini? Iya, terima kasih. Kalau untuk wilayah Kalimantan Utara, karena seperti yang Ibu sampaikan, merupakan wilayah yang strategis, wilayah perbatasan, kami kemarin tahun 2023 menangani 3 kasus pemboman ikan yang dilakukan oleh nelayan asing. Oke. Di bawah koordinir oleh Pak Abdul Haris, kita berhasil melakukan penyidikan 3 kasus pemboman ikan, dan itu alhamdulillah sekarang putusannya sudah inkrah. Dan ini tentunya menjadi komitmen kita untuk terus bagaimana menjaga wilayah perbatasan. Selain terkait dengan kegiatan aktivitas tadi destructive fishing yang kami berhasil tindak lanjuti, ada hal yang menarik, yaitu wilayah kita berbatasan langsung dengan negara tetangga ini, yang pada akhirnya penyelundupan bahan baku untuk bom ikan itu, bahan peledak itu sangat-sangat banyak terjadi atau masih melalui garis-garis seperti ini, wilayah strategis ini. Lebih masif begitu, Pak? Maksudnya? Ya, karena di sisi lain kan ini penggunanya untuk pupuk pertanian ya. Oke. Untuk bahan peledak itu. Nah, misalnya pupuk matahari. Itu digunakan untuk pertanian yang sebenarnya. Tapi karena di situ mengandung bahan yang bisa digunakan untuk dibuat bom ikan, sehingga itu digunakan untuk pemboman ikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyelundupan itu ada. Dan itu untuk melakukan pengawasan atau pelumpuhan itu butuh komunikasi, peran kuat dari seluruh stakeholder yang terkait di wilayah perbatasan. Iya, dimanapun dan kapanpun kecurangan itu pasti akan selalu ada dan terus ada begitu ya, Pak. Iya. Ya. Terakhir, Pak, dari PSDKP, satu langkah pasti yang Bapak lakukan memerangin ini semua, karena nggak mungkin ini berujung dalam sebuah kesia-siaan begitu ya. Nah, apa yang poin utama yang Bapak lakukan dalam sosialisasi dan juga penanganan kasus destructive fishing kali ini? Oke, jadi seperti yang telah diarahkan oleh pimpinan kami, Bapak Direktur Jenderal PSDKP, Bapak Pung Nugroho Saksono APIMM, itu PSDKP sebagai ujung tombak Kementerian Kelautan dan Perikanan harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga sumber daya kelautan dan perikanan, untuk menjadikan ekologi sebagai panglima dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Sehingga bisa saya sampaikan bahwa PSDKP memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pemberantasan illegal fishing maupun destructive fishing. Harapannya dari mana yang kita mulai, yaitu bagaimana kita menyedertahukan masyarakat kita melalui pelajar, melalui pelaku-pelaku ini diikut sertakan dalam keterlibatan perbaikan penanggulangan daerah-daerah yang sudah rusak akibat destructive fishing, dan yang paling terakhir selain pengawasan yaitu penindakan. Apabila sudah tidak bisa dibina, ya kita tidak dibinasakan juga, tetapi bagaimana membuat mereka tertib, ya kita harus tindak, Bu, seperti itu. Ya. Jadi harus semacam masyarakat itu benar-benar harus disadarkan begitu ya, bahwa betul. Ini untuk jangka panjang tidak bagus, anak cucu kita nanti total tidak bisa menikmati keindahan Maratua lagi begitu, Pak. Oke, Pak Johannes Medea, thank you ngobrolnya, bincang-bincang pada hari ini. Mudah-mudahan tetap sehat dan terus berkarya berjuang dengan rekan-rekan PSDKP untuk menyelamatkan laut Indonesia. Pasti. PSDKP pantang tercela.